Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin summa qala wa amma dalilu jawazil a'radil basyariyyati alaihi wassalatu wassalam fa musyahadatu wuqu'iha imma li ta'zimi ujurihim aw li tashri' aw li tasalli 'anid dunya aw li tanbih li khisati qadriha 'inda Allah ta'ala wa 'adami ridahu biha dar jazaa'in awliya'ihi bi'atibari ahwalihim fiha alaihi wassalatu wassalam. Adapun dalil, ini kita baca ya. Adapun dalil keterangan argumentasi rasional harus boleh para rasul itu bersifat dengan sifat-sifat manusia atas mereka itu para rasul alaihi wasallam, maka itu dapat dilihat dengan mata kepala. Musyahadah, dilihat secara nyata jatuhnya terjadinya sifat-sifat itu dengan mereka terhadap mereka. Apa fungsi daripada hal itu? Ada kalanya karena membesarkan, memuliakan, mengagungkan pahala mereka, atau karena mengajarkan, artinya menetapkan ajaran agama. Ini mengajar, ini terjemah daripada tasyri', atau karena menyampaikan hukum syariat agama, atau karena menjelaskan agar manusia melalui contoh Rasul sabar daripada dunia, tahan terhadap hidup dunia. Jangan khayal, jangan lengah terhadap hidup dunia. Ya, ini beda. Bukan maksud dalam pengajaran. Pengajaran di sini maksudnya penetapan hukum agama syariat ya. Yang ketiga, yang keempat, dan karena mengingatkan kepada seluruh manusia apa yang diingatkan bagi terhadap kekejian. Kekejian ini bukanlah dalam pengertian bahasa Indonesia sekarang. Ini walaupun kitab disusun dalam bahasa Melayu yang ada kemiripan dengan bahasa Indonesia, tapi ini kosakata atau kosakatanya, susunan kitabnya cara Melayu lama. Sekalipun kitab ini ditulis oleh seorang ulama dari Aceh, yaitu Syekh Muhammad Zain bin Al-Faqih Jalaluddin. Tetapi kosakata dan strukturnya dalam pemahaman Melayu lama. Kalau sekarang, apalagi bahasa Indonesia, tidak begitu. Jadi, mengingatkan bagi kerendahan kadar nilai dunia pada Allah Ta'ala. Satu. Jadi, mengingatkan kepada manusia rendah nilai dunia ini di sisi Allah Ta'ala. Kemudian, ketiadaan ridho Allah Ta'ala dengan dunia itu akan negeri membalas. Maksudnya akan negeri akhirat bagi sekalian aulianya, kekasihnya. Jadi, dunia tadi dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW rendah nilainya di sisi Allah Ta'ala. Tidak ridho Allah Ta'ala kalau kekasihnya khayal dengan dunia, lengah dengan dunia, tersangkut hatinya pada dunia, kesadarannya tidak lepas dari dunia. Allah tak ridho. Jadi Rasulullah menjelaskan itu. Kenyataan ketidakridhaan Allah Ta'ala itu secara agama bisa kita rasakan sekarang, nanti nampak nyata di negeri membalas, maksudnya di akhirat. Itu ya, ini harap difahamkan. Jangan nanti kita memahamkan kekejian ini berarti dunia ini keji, kita tinggalkan, tak usah kita pedulikan. Tidak. Ini Rasul mengingatkan kita bahwa pada diri Allah Ta'ala dunia ini keji. Sehingga dunia ini hina, dunia ini rendah. Sehingga jangan yang keji, yang hina, yang rendah itu membuat mukhayal dari mengabdi kepada Allah. Justru gunakanlah dunia ini untuk pengabdian kepada Allah. Jadi jangan sangkut kita ke dunia. Itu ya. Jadi 4 fungsi sifat-sifat manusia, kemanusiaan itu atau sifat-sifat manusia itu. Ya, terkait dunia. Tidak Allah tidak rela, tidak rela. Ya, dengan dunia itu nanti di negeri akhirat jika para kekasihnya sangkut hati mereka di sana. Tidak lepas kesadaran mereka dari dunia ini, tak boleh. Dengan sekira-kira ditinjau dari segi bagi kelakuan keadaan mereka itu di dalamnya akhirat alaihi wassalatu wassalam.
ditinjau dari segi tinggi luhur mulia agungnya para kekasih Allah, di antaranya adalah para rasul di akhirat itu, ya, tinggi luhur mulia keadaan mereka, Allah tak ridha bahwa mereka para kekasih Allah Ta'ala itu, termasuklah para rasul kekasih Allah Ta'ala itu, hati mereka, kesadaran mereka, pikiran mereka sangkut di dunia yang harga dunia di sisi Allah itu rendah, hina, keji. Nah, tapi jangan lupa, bukan berarti yang rendah, yang hina, yang keji itu di sisi Allah lantas kita buang, tidak. Justru agama Islam jangan lupa ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Beri kami kebaikan dunia, beri kami kebaikan di akhirat. Jadi kita manfaatkan dunia untuk kebaikan-kebaikan. Apapun tafsiran hasanah itulah oleh para ulama. Nah, tetapi ingat, dunia ini adalah sarana kita untuk ke akhirat. Nah, ditinjau dari sisi dunia terhadap pengabdian kepada Allah, tentu rendahlah dia. Ditinjau dari sisi dunia yang akan kita tinggalkan berbanding akhirat yang menjadi tujuan akhir, menjadi terminal dia, maka rendahlah dunia dari situ. Tapi jangan salah faham, lantas kita tidak manfaatkan dunia untuk kejayaan akhirat, itu keliru. Artinya, bahwasanya dalil harus boleh sifat-sifat a'rad basyariyah manusia atas sekalian Rasulullah SAW itu dapat dilihat dengan nyata jatuhnya terjadinya dengan mereka itu. Itu dapat diperhatikan oleh orang yang semasa hidup mereka itu dengan Rasulullah. Dan sampailah apa yang terjadi pada diri Rasulullah itu melalui kenyataan itu yang dilihat, didengar, diperhatikan, disadari oleh orang-orang yang semasa dengan Rasulullah itu para sahabat maupun musuh-musuh Rasulullah, sampailah itu kepada kita dengan kabar yang mutawatir, informasi yang mutawatir. Arti mutawatir itu banyak orang yang menyampaikan, saking banyaknya rasanya secara akal waras tidak mungkin mereka berbohong. Ya, sampailah kepada orang yang tiada semasa dengan mereka itu. Dan tiada kemudian dilihat oleh orang yang berikutnya. Atau bahkan sampai kabar yang mutawatir itu berkehendak kepada kenyataan lagi. Tidak. Oh, ini kabarnya, mana kenyataannya? Tidaklah begitu, orang itu sudah lewat. Bahwa sekalian mereka itu apa? Sakit, makan, minum, berkahwin, ya, itu terjadi pada para rasul. Kemudian maka menyatakan yang punya karya itu Syekh Sanusi akan beberapa faedah, beberapa manfaat, beberapa hikmah, beberapa fungsi, beberapa guna. Ini ya, faedah itu selalu diartikan ilmu. Nah, tapi tergantung konteks bisa kita maknakan secara lebih luas. Syekh Sanusi menjelaskan kepada kita beberapa hikmah daripada terjadinya a'rad sifat-sifat manusia itu dengan atau pada mereka para rasul. Maka setengah sebahagian yang demikian itu membesarkan pahala mereka itu. Pada sakit mereka itu. Jadi sakit mereka itu dibesarkan Allah pahalanya. Ya. Nah, tadi saya sampaikan di awal, besar itu pada luhur agung mulia. Itu lebih tepat daripada besar ini dalam pengertian ukuran. Namun tidak salah. Dibesarkan Allah pahala mereka, misalkan pahalanya 3, nah jadi 6. Dibesarkan angka. Ya, dibesarkan angka. Tetapi tidak salah juga ketika kita maknakan. Kena ta'zim. Kata-kata ta'zim itu lebih pada kualitas. Ya. Nah, dan menyakiti makhluk bagi mereka. Makhluk menyakiti. Ya, menyakiti para Nabi Rasul. Itu fungsinya membesarkan pahala. Karena inilah bersabda Nabi Muhammad SAW, hadis ini banyak yang isinya sama, tapi redaksinya berbeda. Perawinya pun banyak, diantaranya Imam Ahmad. Ya, jadi tidak pas seperti ini, namun yang semakna dengan ini. Ya, asyaddukum bala al-anbiya. Nanti dalam hadis itu asyaddun nas, ya, asyaddun nas bala al-anbiya, tsumma salihun dan seterusnya. Tapi Tuan Syekh ingin menjelaskan kepada kita substansinya, bukan teksnya, ya, bukan matannya, tetapi pelajarannya. Asyaddukum bala al-anbiya'u,
Sumal awliya'u sumal amsalu fal amsalu. Artinya yang terlebih sangat kena bala. Kena bala ni artinya cobaan. Sebab dalam fikiran orang Indonesia kalau bala ini berarti buruk. Karena orang itu berkelakuan, bertindak buruk, berniat buruk, berfikiran buruk, dapatlah bala dia. Itu dalam pikiran orang Indonesia. Dalam bahasa Arab itu bala itu kosakata netral, tergantung apa kata sesudahnya. Balaan hasanan artinya baik. Balaan kabihan artinya buruk. Balaan hasanan boleh diterjemahkan kalau bahasa kita cobaan. Balaan kabihan, barulah bala dalam pengertian buruk di fikiran orang Indonesia. Dan ini mustahil balaan yang diartikan buruk dalam fikiran orang Indonesia itu terjadi pada Rasul, tidak mungkin. Terjadi pada diri para wali, tidak mungkin. Para kekasih Allah, tidak mungkin. Maka kata-kata bala ini adalah balaan hasanan, cobaan. Yang terlebih sangat kena cobaan daripada manusia itu adalah anbiya, para nabi. Kemudian maka ulia, para kekasih Allah. Kemudian maka yang al-amsal, yang setara dengan mereka. Kalau ini sematranya, setara dengan mereka itu. Ya, fal-amsal. Dan maka yang fal-amsal, perhatikan, di atas itu. Kemudian para nabi, kemudian para wali, kemudian yang seperti mereka, fal amsal, dan yang seumpama mereka. Maka yang sematranya di bawah dia. Kemudian dari itu sematranya pula di bawah dia. Apa maksudnya ini? Yang dapat cobaan para nabi, kemudian para wali. Kemudian fal amsal. Kemudian fal amsal. Seperti itu, artinya mengambil tugas seperti nabi. Tapi di bawah wali. Kemudian yang mengambil tugas para nabi, tapi di bawah para wali itu. Gitu. Jadi nabi, kemudian para wali. Kemudian yang seperti itu. Kemudian yang seperti itu. Kalaulah kita maknakan yang seperti itu sama, dalam pengertian setara, tidak. Karena tidak mungkin wali setara dengan nabi. Tetapi para wali itu mengambil tugas, menjemput amanah yang disampaikan Allah kepada para nabi untuk menyampaikan kebenaran. Para wali pun menyampaikan kebenaran. Jadi yang seperti itu. Tapi kan status wali itu di bawah nabi. Kemudian yang di bawah wali, tapi mengambil tugas amanah menyampaikan itu. Kemudian mengambil di bawah orang yang di bawah para wali itu, tetapi mengambil tugas, mengambil amanah menyampaikan kebenaran itu. Begitulah terus, ya. Jadi bukan setara status, tapi setara dalam bukan tanggung jawab juga, ya, karena tanggung jawab itu tidak sama. Jadi setara dalam pengertian menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang disampaikan itu yang sama, walau status berbeda. Maka derajat cobaan Allah pun seperti itu. Dan yang demikian itu dengan keadilan Allah Ta'ala dan ikhtiarnya, pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jika tiada dengan keadilan Allah dan ikhtiar Allah memberikan cobaan itu, maka Allah kuasa ia atas menyampaikan pahala yang amat besar kepada mereka itu dengan tiada mengenakan bala pada mereka itu. Jadi itu pilihan Allah. Sanggupkah Allah memberikan pahala kepada mereka demikian banyak dan demikian luhur agung tanpa memberikan cobaan? Sanggup saja. Suka-suka Allah Ta'ala. Tapi itu ditentukan oleh Allah berdasarkan tadi keadilan Allah Ta'ala. Oke? Sebagian daripada faedah mengajari mereka itu akan sekalian hukum, itulah tasyri' tadi. Seperti barang yang kita ketahui akan hukum lupa di dalam sembahyang daripada lupa Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi pun lupa, tapi dalam langkah tasyri', penetapan hukum, dan tetapi membawa sembahyang. Dan betapa pula Nabi, betapa itu bagaimana mengerjakan sembahyang ketika sakit. Diajarkan Nabi. Pada waktu ketika ketakutan, bagaimana? Itu kita tahu daripada perbuatan Nabi kita Muhammad SAW pada yang demikian itu.
Dan tiada dikata bahwasanya yang demikian itu hasilnya dengan pengajar Nabi kita Muhammad SAW. Karena bahwasanya artinya gini, itu bukan semata-mata ucapan Nabi pengajaran, kalau kalian lupa dalam salat begini ya, kalau kita dalam keadaan takut begini, tidak semata-mata itu. Itu malah dalam af'al, perbuatan Nabi. Ada tinjauan. Karena bahwasanya jikalau menyatakan Nabi Muhammad SAW akan dia dengan pengajaran saja, niscaya adalah orang yang kedatangan dengan dia lupa atau sakit yang memberatkan dirinya akan bersalahan yang demikian itu. Ya, seperti mengembalikan orang yang lupa itu akan sembahyang daripada permulaannya dan tiada disimpankannya, tiada dicukupkannya atas sujud sahwi. Kalau semata-mata ucapan saja, dan sembahyang orang yang sakit itu dengan berdiri dia, jikalau hasil baginya sakit yang sangat sekalipun. Andai Nabi tidak nampak mempraktekkan hanya dengan ucapan saja. Kalau solat, sakit, duduk ya. Kalau lupa, sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu begini, begini, begini. Duduk itu begini, begini. Memanglah tidak salah. Tapi kalau semata-mata ucapan, tidak tahu bagaimana sujud sahwi dalam praktek, tidak tahu bagaimana duduk dalam solat ketika sakit, maka nanti yang sakit tetap berdiri saja, karena nggak tahu bagaimana. Maka yang lupa nanti akan diulanginya sholat dari awal. Tidak cukup hanya dengan sujud sahwi. Yang dalam bahasa kita Melayu itu disebut disimpankannya, dicukupkannya hanya sujud sahwi. Tidak. Padahal itu cukup dengan sujud sahwi saja. Tapi dia tidak. Diulanginya sholat dari awal. Kenapa? Dia tahu ada perintah Nabi, tapi tidak tahu bagaimana mempraktekkannya. Itu ya. Karena itulah disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Zain bin Al-Faqih Jalaluddin, bermula hasilnya itu bahwa dilalah perbuatan terlebih kuat daripada dilalah perkataan. Artinya, penjelasan dilalah itu macam diartikan tunjukkan, proyeksi supaya mudah kita paham. Penjelasan melalui perbuatan Nabi lebih kuat pengaruhnya, lebih kuat untuk difahami daripada penjelasan secara perkataan. Jadi Nabi melakukan itu. Karena tiada berpaling seorang daripada perbuatan Nabi SAW, kemudian daripada sudah dilihatnya atau kemudian daripada sudah sabit, ada tetap dia dengan kabar mutawatir. Dia lihat Nabi, kemudian dia dengar Nabi mengatakan itu kalau bangsa ucapan, kemudian matanya melihat Nabi melakukan itu. Kalau dah begitu, pada dasarnya orang akan berpaling dari itu. Oh, gini Nabi ya. Atau kabar mutawatir sampai kepada kita. Ya. Mengapa? Karena tiadalah mengerjakan Nabi Muhammad SAW bagi dirinya daripada ibadat, melainkan yang terlebih afdal. Ya. Jadi Nabi lakukan yang afdal, jadi tidak sekedar ucapan, Nabi juga lakukan. Dan demikian lagi umatnya pula tidak mengerjakan mereka itu mereka yang terlebih afdal karena ada contoh Nabi. Jadi dilalah perbuatan lebih kuat daripada dilalah perkataan. Ya. Lisanul hal afsah min lisanil qaul. Kenyataan melalui perbuatan itu lebih fasih untuk menjelaskan sesuatu daripada ucapan. Artinya lebih tajam dia dari sekedar diucap saja. Ya, jadi umatnya pun begitu. Tiadalah mengerjakan mereka melainkan lebih afdal seperti yang dikerjakan oleh nabinya. Bersalahan berbeda halnya dilalah kenyataan dan perkataan. Petunjuk perkataan terkadang mengiktikadkan orang yang lupa dan orang yang sakit itu akan kemurahan, maka menyalahi pula akan dia. Lain perkataan, kalau perkataan itu yakin orang, oh begini kalau lupa, karena Nabi pernah bilang begini kalau sakit. Ingat akan kemurahan itu, akan anugerah itu. Tapi tak sedikit menyalahi akan dia.
Mengapa? Karena salah sangka dia. Karena menjalani yang susah supaya beroleh besar pahala pada sangkanya. Memanglah, kata Nabi, sembahyang berdiri kalau sakit boleh duduk. Tapi dia tapi tak ada Nabi contohkan duduk, misal kata. Lantas dia pikir, bagusan berdiri saja, pahalanya lebih besar. Makin susah kita, makin besar pahala. Tidaklah seperti itu. Dicontohkan Nabi. Oh, sakit afdalnya duduk. Orang tak bisa lagi berdiri. Misalkan dipaksakannya juga berdiri. Tidak. Sudah ada contoh perbuatan dari Nabi. Itulah tadi disebut di atas. Dilalah perbuatan lebih kuat daripada dilalah perkataan. Baik. Dan setengah daripada faedahnya adalah sabar tahan Nabi. Mereka daripada dunia dan lezat dunia, kesenangan dunia, dan ketika ketiadaan dunia, ya. Seterusnya, setengah daripada faedahnya pula mengingat Allah Ta'ala atas mereka dan Rasulullah SAW bagi kekejian, kerendahan, kehinaan daripada dunia. Ini sudah saya terangkan di atas tadi, tidak kita ulangi lagi, pada sisi Allah Ta'ala. Dengan barang yang melihat oleh mereka yang empunya akal daripada kira-kiranya. Artinya, daripada kuantitasnya dunia ini. Dan sekalian penghulu kita yang mulia alaihi wassalatu wassalam. Dan mereka itu yang dipilih oleh Allah Ta'ala daripada sekalian makhluk. Maka tiba-tiba menerimalah mereka itu daripada beberapa kesakitan dunia. Membuangkan mereka daripada dunia dan perhiasan dunia. Dan kebanyakan daripada manusia yang ahmaq. Ahmaq itu singkat fikiran. Itulah bahasa yang lebih enak kita dengar, ya. Tapi kebanyakan manusia yang singkat fikirannya terpedaya mereka dengan dunia itu. Ya, dan adalah mereka SAW membuangkan daripada dunia. Arti membuangkan ini tak mau sama sekali tidak. Ini membuangkan dari kesadaran, membuangkan dari benak, membuangkan dari hati, membuangkan dari pikiran dunia ini. Jangan kesadaran, jangan benak, jangan hati, jangan pikiran kita sangkut pada dunia. Itu maksudnya. Karena kenyataannya Nabi sendiri pun menikmati dunia ini yang diperlukan untuk hidup dan dakwah beliau. Para sahabat pun begitu, Nabi juga tidak larang. Yang dilarang Nabi lalainya, bukan dunianya. Jadi kata-kata membuang di sini maksudnya jangan pikiran, benak, hati, jiwa, perasaan kita sangkut pada dunia. Dan sekalian perhiasan dunia, seperti bahwa adalah yang mempunyai akal itu membuangkan daripada bangkai dan najis. Macam mana kita tidak menyimpan najis? Macam mana kita tidak memuliakan najis? Kita buang najis, kita buang bangkai. Bukan malah kita simpan, keliru. Kalau orang menyimpan bangkai najis tanpa ada keperluan, ahmak dia, singkat fikiran. Tetapi bisakah najis dan bangkai itu diolah oleh orang yang punya fikiran cerdas? Bisa. Menjadi macam-macam, bisa yang bermanfaat. Dunia ini pun begitu. Kalau orang fikirannya panjang sampai ke akhirat, dia akan manfaatkan dunia ini. Tapi tidak. Tapi ingat, hati, jiwa, pikiran, benak, rasa, lepaskan dari sangkut ke dunia, hanya manfaatkan dunia. Karena inilah bersabda Nabi Muhammad SAW, ad-dunya jifatun qadaratun, wa lam ya'khudhu alaihi wasallam minha illa syubhata zadid. Syubhata zadil musafiril musta'jil. Itu ya. Artinya dunia itu seperti bangkai. Dan seperti tahi. Kotor dia, rendah dia, hina dia. Bagi orang yang berpikiran ahmak, disimpannya, disimpannya kotoran tadi, disimpannya bangkai tadi, karena pikirannya ahmak. Tapi kalau pikiran jauh ke depan, bangkai tahi kotoran itu tidak disimpannya, diolahnya, sehingga menghasilkan gas, menghasilkan pupuk, bisa bermanfaat. Ini harap dipahamkan, ya. Dan tiadalah mereka itu alaihi wasallam daripadanya dunia, melainkan sekira-kira bekal orang yang hendak lekas berjalan. Artinya tetap diambil dunia, kan? Diambil. Hanya seperti orang yang akan melakukan perjalanan. Mana yang perlu itu yang diambil. Dan orang berpikiran cerdas mengambil yang perlu. Secara teori ekonomi pun itu dibenarkan. Ambil yang perlu-perlu. Tanya para ahli ekonomi itu. Yang tidak perlu untuk apa dimiliki. Itu membebani hidup. Secara ekonomi, apalagi secara agama. Jadi jangan dibuang dunia. Ambil sekira-kira bekal orang yang hendak lekas berjalan. Orang yang mau berjalan berapa banyak?
Si Fulan perlunya 3, misalnya 3 kilo ya 3 kilo. Si Fulan pula perlunya 10 kilo, 10 kilo. Si Fulan lekas berjalan, tapi perlunya 1 ton ya 1 ton. Tapi lekas berjalan, ya bagi dia perlunya 1 ton. Mana bisa kita hakimi perlu dia dengan perlu kita? Walaupun dia lekas berjalan, bagi dia keperluan sebegitu, ambil. Karena inilah bersabda Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadikanlah olehmu dirimu dalam kehidupan dunia seolah-olah ke orang yang dagang, arti orang dagang, orang musafir. Atau seolah-olah ke orang yang eh, singgah di dalam perjalanannya itu tatkala ia berjalan. Jadikan dirimu sebagai orang musafir. Namanya musafir, maka dia hanya melakukan hal-hal yang perlu, memiliki hal-hal yang perlu, menginginkan yang perlu. Orang musafir atau orang yang singgah di perjalanan, dia menginginkan, memiliki, bertindak terhadap yang perlu-perlu. Kecerdasan untuk fokus kepada yang perlu-perlu saja, itulah yang membuat kita berpikir panjang. Tidak ahmak tadi yang berpikiran singkat. Demikian lagi bersabda Nabi Muhammad SAW, "Lau kanat dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqal kafira minha jur'ata ma'in." Artinya jika adalah dunia itu timbangannya pada Allah Ta'ala setimbang sayap nyamuk, niscaya tiadalah meminum orang kafir itu akan setitik air pun di dalam dunia. Jadi, kalaulah dunia ini nilainya di sisi Allah setimbang dengan nyamuk, tidaklah orang kafir meminumnya. Tidaklah orang kafir menikmatinya. Tapi karena tak setimbang, orang kafir ambil saja. Kafir apa itu? Kafir nikmat maupun kafir akidah. Orang-orang kafir nikmat, wah heboh dia terhadap dunia ini. Ya. Maka apabila menilailah orang yang mempunyai akal kepada kelakuan kenyataan hal para Nabi SAW, niscaya mengetahuilah ia bahwa dunia ini tiada kadar, tiada nilai baginya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jikalau ada baginya kadar nilai pada Allah Ta'ala, niscaya tiadalah mencegah ia Allah daripada dunia ini akan sekalian nabinya, dan sekalian rasulnya, dan sekalian aulianya, dan sekalian orang yang mulia daripada makhluknya. Tapi karena tak ada nilai dicegah Allah. Namun kita yang sudah diterangkan oleh Allah begini nilai dunia, maaf kata, seakan-akan kita memaksa cegahan Allah itu untuk kita tembus, untuk kita lewati, bahkan dengan kata yang kurang pas ya saya rasa. Tapi begitulah kira-kira ngeri. Bahkan kita paksa mendobrak sehingga kita melewati itu. Baik ya, begitu ya. Dan disempurnakan Allah Ta'ala tadi ya. Kalau tadi kan cerita orang yang berpikiran singkat ya. Kalau ahmak itu kita lihat di terjemahan artinya bodoh. Yang paling tepat untuk bahasa Indonesia itu pandir, di bawah bodoh lagi. Tapi sudahlah, kita ambil bahasa yang lebih ahmak itu singkat pikiran. Saat didobraknya halangan Allah, rintangan Allah tadi, diambilnya dunia tadi, ini mengerikan. Ya, jadi dunia ini harus kita manfaatkan untuk kepentingan akhirat, bukan khayal, bukan lalai. Tetapi menyempurnakan Allah Ta'ala dunia ini akan sekalian yang kafir. Jadi orang-orang yang kafir nikmat itu, dapat dari semua dunia ini. Sekalian orang yang fajir, yang jahat, yang zalim, dan yang fasik, dan sekalian yang ahmak. Jikalau adalah dunia itu negeri pembalasan, niscaya menjadikan Allah Ta'ala akan sekali mereka itu yang dipilihnya daripada anbiya-Nya, rasulnya, aulia-Nya, dan yang mulia daripada makhluknya. Kalau betul dunia yang tempat pembalasan, Allah kasih. Tapi kan tidak. Allah kasih untuk nabi, untuk rasul, untuk wali, untuk orang-orang mulia. Mengapa? Karena bahwasanya mereka yang terlebih daripada makhluk Allah Ta'ala dalam beribadah. Terlebih sangat mereka itu daripada makhluk yang lain dalam berbuat taat kepada Tuhannya. Wallahu a'lam. Ini harap difahamkan. Baguskan konsep terhadap hidup dunia ini ya. Inilah barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal dia, dan barang yang kemudian daripada ini adalah tambahannya, yaitu lebih kebajikan lagi, lebih ilmu. Mana yang lebihnya itu?
Inilah dia besok atau lusa atau kapan lah ya, menyempurnakanlah yang empunya karangan Syekh Sanusi dengan dia akan faedah-faedah ilmu dan menyatakan ya Syekh Sanusi dengan dia tambahan tadi kelebihan kalimat yang mulia ini, yaitu kalimat tauhid. Penjelasan kalimat tauhid akan datanglah ya. Hari ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.